Audio Jungle. 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 Campur soda api di dalam air lalu aduk perlahan dan dengan hati-hati. Yang kelima, diamkan 3-6 menit sampai sebesar Yang keenam, campurkan larutan soda api ke dalam wadah hingga jelantah yang sudah disaring. Yang ketujuh, kocok campuran minyak dan larutan soda api menggunakan kocokan telur hingga mengental selama 5-10 menit. Pastikan sudah tercampur rata. 8. Tambahkan pewangi sebanyak 2 sendok makan atau sesuai keinginan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Yang ke-9, tuang adonan ke dalam cetakan tahan panas. Sabun yang kemarin kita buat. Larutan ini akan mengalami kenaikan suhu, maka tunggu dulu larutannya hingga berada pada suhu ruang. Untuk selanjutnya, kita mencampurkan larutan tersebut dengan minyak jelantah yang telah kami saring selama 2 malam. Lalu dari 2 larutan tersebut, kami memblendernya hingga sedikit mengental. Setelah cukup mengental, kita menghentikan proses pencampuran. Untuk langkah selanjutnya, yaitu menambahkan pewarna dan juga pewangi ke dalam bahan tersebut. Setelah itu, kami menuangkan bahan tersebut ke dalam cetakan. Tunggu hingga sabun tersebut mengeras kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Untuk hasil dari percobaannya adalah sabun yang telah diproses tersebut memerlukan waktu 2 hingga 3 minggu untuk proses kuring sehingga didapatkan sabun dengan mutu dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu agar senyawa alkali yang terdapat di dalam sabun bisa dihilangkan. Dari kesimpulan proyek kami yaitu minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai sabun yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan sabun bermerek. Untuk menghilangkan zat-zat berbahaya pada minyak jelantah, kita perlu untuk melakukan penyaringan dan penjernihan pada minyak jelantah tersebut sebelum didaur ulang menjadi sabun. Lalu kita dapat mengambil keuntungan dari proses pendaur ulangan limbah untuk dimanfaatkan dalam pembuatan sistem pengolahan limbah yang lebih baik lagi. Demikian hasil presentasi laporan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya belum. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini merupakan hasil dari sabun yang telah kami buat. Jadi sabunnya itu yang sudah jadi kemarin yang sudah dicetak ya? Baik.
Berapa hari bisa sabun itu bisa dipakai? 30 hari, kurang lebih 1 bulan. Mengapa kok nunggu 1 bulan? Karena kalau sabunnya 1 sampai kering saja itu ketika dipakai itu gatal karena masih mengandung bahan alkali di dalam. Jadi masih untuk menghilangkan faktor Alkali. saponifikasi. Ya, saponifikasi. Ya. Terima kasih, semangat untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok warna-warni ceria. Kelompoknya siapa? Warna-warni ceria. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul pengurangan limbah minyak jelantah melalui produk ramah lingkungan. Yuk silakan. Tujuannya dari pembuatan sabun dari minyak jelantah adalah untuk mengolah limbah minyak jelantah yang dihasilkan dari penggunaan minyak goreng bekas. Dengan mengubah minyak jelantah dari menjadi sabun, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah tersebut terhadap lingkungan. Sabun yang dihasilkan juga dapat digunakan secara efektif untuk membersihkan berbagai permukaan seperti pakaian, peralatan dapur, dan lainnya. Proses pembersihan minyak jelantah. 1. Mengumpulkan minyak jelantah. 2. Membersihkan minyak jelantah dengan merendam menggunakan arang selama 2 malam. Jika arang dipanaskan, maka prosesnya hanya membutuhkan 1 malam. Saya Hendrik Soekarno Salasa. Saya Alfani Fauzi. Dan berikut ini adalah pemaparannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan sabun minyak jelantah yaitu 1. Wadah plastik yang tidak mudah meleleh. Dan yang kedua, gelas pengukur. 3. Sarung tangan. 4. Hand mixer. 5. Spatula. 6. Cetakan. Dan untuk bahannya adalah 1. Minyak jelantah. 2. NaOH. Dan yang ketiga, Aquades. 4. Arang aktif. 5. Pewarna. Dan ke-6 adalah pewangi. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan sabun minyak jelantah. Sebelum melakukan pembuatan sabunnya, terlebih dahulu menyaring minyak jelantah yang akan dipakai dengan cara mengumpulkan minyak jelantah, terus membersihkan minyak jelantah dengan merendamnya menggunakan arang selama 1 malam atau 2 malam. Jika arang dipanaskan, maka prosesnya hanya membutuhkan 1 malam. Kemudian memfilter minyak jelantah yang telah dijernihkan sehingga mendapatkan hasil yang bersih. Kemudian setelah selesai disaring, berikut langkah-langkah pembuatan sabunnya. Yang pertama, campurkan 125 ml air dengan 20 gram NaOH dalam gelas ukur dan aduk hingga terlarut. Dan yang kedua, masukkan larutan NaOH, parfum, dan pewarna makanan ke dalam wadah plastik yang sudah berisi 45 ml minyak jelantah yang telah dibersihkan. Aduk menggunakan pengocok hingga merata dan kental. Dan yang ketiga, tuangkan adonan sabun ke dalam cetakan dan biarkan selama 2-3 jam agar mengeras. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan yaitu, baik, dari penjelasan tadi tentang pembuatan sabun dari minyak jelantah, dapat disimpulkan bahwasanya mengolah limbah minyak jelantah menjadi sabun adalah langkah positif dalam mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan praktik ramah lingkungan. Selain itu, proses ini juga menciptakan produk yang dapat digunakan sehari-hari, menunjukkan bahwa solusi berkelanjutan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Untuk ada manfaatnya? Ada, banyak sekali. Ada manfaatnya. Kemudian untuk lingkungan, bagaimana untuk lingkungan? Sangat bermanfaat sih Bu, karena bisa Mengurangi limbah minyak jelantah. Limbah minyak jelantah. Selama ini limbah minyak jelantah di kantin diapakan? Apakah dibuang? Akhirnya gotnya mampet. Ya. Ya, gotnya mampet, akhirnya mengganggu saluran air dan kualitas air. Selain itu juga bau, betul, Ya, Hendrik? Itu ya.
Jadi terima kasih, berarti kalian tertarik dengan cara membuat sabun? Tarik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kira-kira kalian apa yang akan kamu lakukan setelah membuat sabun ini di 10 tahun mendatang? Atau di masa yang akan datang? Jangan 10 tahun, di masa yang akan datang. 2 tahun, 3 tahun. Dijadikan ladang bisnis. Menjadikan? Ladang bisnis. Ganti mic-nya. Pakai kamu. Ya, silakan Henry. Mungkin untuk kedepannya sabun ini bisa dijadikan untuk ladang bisnis baru. Ladang bisnis baru, Ya. bisa dijual, Ya. bisa menghasilkan uang. Ya. Oke, berarti harus dikemas dengan baik. Makanya belajar membuat sabun sebaik mungkin. Ya. Ya, itu yang bisa diterapkan di pembelajaran hari ini. Ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada, cukup. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin disampaikan? Tidak, cukup ya. Kalau emang Ini saya merasa senang dengan pembelajaran yang ada. Saya senang karena kami hari ini belajar untuk mengetahui proses daur ulang minyak jelantah yang selama ini menjadi sumber permasalahan di lingkungan sekitar kami. Sehingga dengan begitu kami dapat menjadi pelajar yang mampu menjaga lingkungan sekitar kami. Terima kasih. sudah, terima kasih. Silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita adalah apa yang sudah kalian pelajari? Proses pembuatan sabun minyak jelantah. Proses pembuatan Sabun dari minyak jelantah. Dari limbah minyak jelantah dijadikan sebagai sabun. Kemudian kesimpulannya limbah minyak jelantah yang ada di kantin sekolah itu sumber masalahnya di awal ya. Ya. Itu bagaimana? Bisa Dipakai teratasi karena bisa didaur ulang menjadi sabun sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Silakan kalian boleh mempraktekkan sendiri di rumah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jadi pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kalian mempelajari latihan soal tentang perubahan lingkungan sampai proses daur ulang sampah. Reuse, reduce, dan recycle itu yang perlu kalian pelajari kembali karena minggu depan kita sudah siap-siap melakukan ulangan tengah semester. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.